Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik jamaah sekalian, para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam karena pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Sahur semua. Alhamdulillah, masyaallah. Maka dari itu dengan semangat beribadah pada bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menapaki jalan hingga akhir. Maka kita berharap kepada Allah semoga Ramadan yang di akhir-akhir ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga terhaturkan atas kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sudah lama kelihatannya kita enggak berjumpa nih Pak ya. Wah, sudah setahun. 1444 gitu kan. Masya Allah nih. Jadi Ramadan ini kerasanya kok kayak gini nih. Yang salah apa ini? Ya, jadi Ramadan tahun ini tidak terasa Pak. Karena yang kita rasakan tiap hari itu kan panas gitu kan. Tiap hari panas, matahari terik kan gitu, terus jadi nggak kerasa gitu kan. Bahkan kami di pondok pun merasa kok benar panas gitu kan. Ya sudah nggak masalah gitu kan. Maka akhirnya dalam perjalanan itu tahu-tahu kok sudah libur, tahu-tahu kok sudah akhir Ramadan, tahu-tahu kok nanti jam 10 kita sholat gerhana kan gitu. Makanya kan dari sini kita mendapati sebuah pelajaran, waktu itu akan terus berjalan. Ya, waktu itu akan terus berjalan. Jadi dengan kita atau tanpa adanya kita, waktu terus berjalan. Maka dari itu kita menjalani waktu yang Allah berikan kepada kita itu untuk kita bisa memanfaatkan waktu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas terkait dengan sebuah kitab namanya Dirasatul Birah. Ini saya ngomong kencang, sinyalnya langsung hilang, Pak. Iya Pak. Saya ngomong kencang langsung hilang suaranya nih Pak. Mungkin karena sudah akhir Ramadan juga dia lemah juga nih Pak. Gitu Pak. Jadi sudah akhir Ramadan juga akhirnya lemah gitu kan. Jadi sambil ngobrol aja Pak. Oh. Nah, syukran. Baik. Ya. Jadi mungkin baterainya juga semangatnya udah lemah ini. Semoga kita nggak lemah semangatnya gitu kan. Karena kebanyakan sekarang kan sudah mulai ngeluh. Ngeluhnya apa? Yang ngeluhnya bulan Ramadan itu sudah berlalu, jadi akhirnya kembali ke habitat semula. Sing ora tahu sholat ya ora sholat, gitu kan. Sing ora tahu poso ya mengtrai ora poso, gitu kan. Yang bisa menahan rokok dalam sehari semalam itu enggak ngudut, ya malah tuku vape, gitu kan. Makanya kan agak beda, gitu kan. Jadi jangan sampai kita nampak soleh di bulan Ramadan, tapi lepas bulan Ramadan kita enggak jadi apa-apa. Bulan Ramadan itu kan bulannya belajar, bulannya pendidikan, bulannya kita mengasah keimanan, bulannya kita menambah pahala. Banyak sekali arti di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita melihat di bulan Ramadan kan sampai para ulama menyebutkan roh mim dot itu kan membakar. Maksudnya membakar gimana? Yaitu membakar dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Ramadan.
Jadi ketika kita sudah mendapati di mana makna Ramadan itu bisa kita pahami, ayo kita sama-sama mengamalkan. Dari awal bulan Ramadan sampai sekarang, kita harus bisa optimal dalam menjalankannya. Bukan yang semangat di awal, tapi yang bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Nah, poin pentingnya kan di sana. Karena sekarang itu sudah kembali ke jamaah inti, masjid sudah mulai sepi, anak-anak sudah rame minta baju baru sama ibunya, dan kemudian orang tua sudah rame di MBK, sudah rame di Central Plaza, sudah sibuk nganterin istri ke pasar tengah gitu. Makanya kan bingung juga. Jadi kan 10 hari kemarin itu kan kita bagi tugas sama Ustadz Abdul Nafi di Masjid Al Ansor BKP. Makanya aslinya hari ini beliau juga nggak bisa keluar. Makanya kan apa sih ganti aku awakmu yo tadi malam itu kan. Keterane iyo iki ning betul lulung oh alah ya wis. Ya karena kan kayak sudah ya udah kayak kakak sendiri sudah kayak guru sendiri. Jadi kan 10 hari di bulan Ramadan itu kita habiskan waktunya di Al Ansor. Untuk kajian sore sebelum berbukaan saya yang ngisi, kemudian kajian subuh beliau full yang ngisi. Jadi kita habiskan waktu untuk kita bisa sama-sama ngaji gitu kan. Makanya kan jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari sini dimanapun kita berada harusnya kita bisa mengoptimalkan waktu pada bulan suci Ramadan. Maka saya sampaikan hadisnya dulu Bu, sebelum kita masuk buku yang akan kita bahas. Karena pembahasannya mungkin tidak tafsir dulu gitu kan. Jadi ada sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Ini sahabat Nabi yang luar biasa. Ini sahabat Nabi yang sering bermimpi berjumpa dengan Nabi. Masya Allah, padahal sahabat ini masih mendapati Nabi itu masih hidup. Coba bayangin Pak, ini sahabat Nabi yang luar biasa. Dan bahkan beliau mendapatkan tahkimus syar'i, yaitu terkait dengan begitu banyak hukum yang Allah turunkan itu melalui mimpi beliau. Gitu kan. Maka akhirnya hikmah-hikmah yang beliau dapatkan melalui mimpinya, beliau pernah bermimpi. Yaitu apa? Ketika beliau bermimpi, ada dua sahabat Nabi dari kalangan kabilah Quraisy di Mekah, itu yang mana mereka sama-sama mujahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perang, ya sahabat yang pertama ini meninggal. Ya, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, pahala tertinggi dari sebuah perjuangan dalam beribadah kepada Allah itu jihad, gitu kan? Makanya kan ketika kita hari ini beribadah tuh nyaman, enak, berangkat ke masjid tuh enak, gitu kan? Saudara kita di Palestina itu sholat ditembak, Pak. Sholat dibogem. Ibu-ibunya berangkat ke Masjidil Aqsa itu mereka ditahan, dijongkroki dan lain sebagainya. Kita masih enak berangkat ke masjid gitu kan, terus posisi kita berangkat itu nyaman gitu. Kalau mereka was-was semuanya, deg-degan itu hatinya itu. Makanya kan sekarang dikecam luar biasa oleh sekian banyak negara, yang mereka bingung kayak sekarang kan. Ya, makanya dari sini kita mendapati pelajaran yang begitu luar biasa. Maka akhirnya apa? Sahabat yang pertama itu meninggal. Nah, qadarullah masyafa'al, sahabat yang kedua itu akhirnya apa? Meninggal di tahun yang kedua. Meninggal di tahun kedua, setelah sahabatnya meninggal, kemudian tahun berikutnya sahabat yang kedua, sahabat yang B ini meninggal. Maka dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah itu melihat ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala justru malah memasukkan ke dalam surga itu yang pertama meninggal atau yang kedua? Yang kedua. Ya. Yang kedua bukan yang pertama. Akhirnya sahabat bertanya, "Loh kok bisa? Harusnya kan yang pertama." Kata Nabi Muhammad SAW, "Bukankah dia dalam tahun berikutnya masih menjumpai Ramadan?" Iya, kata para sahabat. Ya itulah menjadi poin penentu. Kenapa? Ramadan itu bisa membuat orang mengamalkan amal ibadah yang dia lakukan selama setahun itu jaraknya lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Insya Allah Pak. Jadi amal ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan itu sebagai poin penentu dari sekian bulan yang kita alami dan kita jalani. Sekian banyak amal ibadah yang kita kerjakan, titik pentingnya itu kan di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan tuh ada yang sekedar mainan, ada yang sekedar menggugurkan rutinitas, ada yang benar-benar menjalani amal ibadah pada bulan suci Ramadan. Nah, kita nih bagian yang mana ini? Ya kan? Yang nampak solih, yang ikut-ikutan, apa yang bisa istiqomah sampai akhir. Kan itu. Dan kita nggak usah banding-bandingin, nggak usah nilai orang dengan apa itu, masa itikaf di masjid cuma tidur aja. Loh, ketika dia mengamalkan amal ibadah memang harus laporan sama antum. Ya kan? Ketika dia menghatamkan Al-Qur'an harus laporan sama kita. Kan enggak, gitu kan. Beda kalau dia santri, gitu kan. Kalau dia santri harus ada mutabaahnya, harus ada buku yang diceklis sama mereka. Tapi kan mereka ada saudara kita, sahabat kita yang berangkat ke masjid.
mengamalkan amal ibadah semampu dia, semaksimal dia. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tahun ini kita masih bisa berjumpa. Masih bisa banyak amal ibadah yang bisa kita kerjakan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, setidaknya masih ada amal ibadah yang bisa kita banggakan sebelum kita meninggal. Yaitu apa? Bulan Ramadan yang penuh dengan sebuah kebanggaan dalam mengamalkan amal ibadah, yang mana amal ibadah kita kerjakan itu insya Allah ikhlas dan bernilai pahala. Makanya kan memang berat, ya. Dan kita berharap andaikan ini Ramadan terakhir, maka setelah Ramadan berakhir kita ikhlas. Ya Allah, saya sudah optimal. Ya Allah, saya sudah ikhtiar. Dari awal saya beribadah, saya sholat, saya puasa. Bahkan sebelum berbuka saya mendoakan kedua orang tua. Sebelum berbuka saya mendoakan saudara saya. Sebelum berbuka ada waktu 3 menit, 5 menit saya berdoa kepadamu, ya Allah, semoga keluargaku mendapatkan keberkahan. Itu poin yang luar biasa, Pak. Setiap hari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pada titik terakhir kita berjumpa di bulan Ramadan, ternyata ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat gerhana matahari. Nanti itu sholat jam 10 kan. Poin itu totalnya di jam 10. Makanya kan kalau kita belajar sejarah lagi, Masya Allah, kayaknya lucu, Pak. Kenapa? Di zaman Nabi selama 23 tahun Rasulullah itu menjadi Nabi dan Rasul, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah itu, gerhana itu terjadi cuma 2 kali dalam 23 tahun, Pak. Nah, ini kok setahun 2 kali kita. Ya kan? Setahun kita mengalami gerhana 2 kali. Ya kita nggak usah nyalah-nyalahin gitu kan. Kok sih salah sopo? Nggak ada yang salah gitu kan. Tapi memang keadaannya gimana ketika hari ini kita mendapati sebuah pelajaran kiamat itu sudah dekat gitu loh. Zaman Nabi 23 tahun cuma 2 kali, kita setahun 2 kali. Masya Allah. Makanya ya kita cari kalau nanti ada informasi sholat di mana, ya kita datangin Pak. Kalau tidak sibuk gitu. Tapi kalau sibuk, ya wis buat Allah. Ya kan? Paling cuman saya dapat informasi yang sholat gerhana itu di Al-Ansor, Al-Hikmah, yang lain wallahu a'lam. Gitu. Makanya tinggal kita persiapkan saja. Kita tidak akan tahu gimana keadaan ini kita mendapati ternyata seperti itu. Bahkan ada spekulasi lagi nih. Masya Allah, ini kan kadang-kadang kita spekulasi dari orang yang tidak tahu ilmu, akhirnya apa? Viral. Ini yang bikin ngeri kita hari ini, Pak. Ya, yang bikin kita ngeri hari ini. Kenapa? Karena kita harus bisa mencerna berita, mencerna dari segala banyak sisi agar kita menjadi pribadi yang objektif. Sampai disangkut pautkan antara gerhana matahari dengan hilal yang nanti akan terjadi di sore hari yang menjelang maghrib. Ya, makanya kan ada yang mengatakan berarti nanti malam kita takbiran. Ya kan? Ini kan hari keberapa? 29. Ya kan? Ganjil ini, Bu. Ada yang mengatakan enggak, kata siapa? Tanggal 30. Ini kok malah lucu malah. Sementara kan kaidahnya kan sudah jelas dalilnya itu kan sumu liruyatihi wa qama liruyatihi fa illam tarau fa'timu idatasyhur salasina yauman. Itu kan berpuasalah kalau kamu melihat hilal, tegakkanlah qiyam, tegakkanlah salat ketika kamu melihatnya. Kalau kamu enggak mampu sempurnakan bilangan menjadi 30. Para ulama mendefinisikan dari sebuah hadis dari Rasulullah SAW itu ada 2. Satu, yaitu namanya Widatul Matoli. Widatul Matoli itu, Bu, ketika Saudi, ketika Mekah sudah sholat, besoknya hari ini kita ikut. Kan gitu. Itu poin yang pertama. Makanya di zamannya di zaman siapa Pak? Yang kita terus tuh, Soeharto ya. Soeharto Pak Soeharto ya. Pokoknya kalau sudah A semua. Gitu kan. Insya Allah itu. Yang kedua, namanya apa? Adatul Matla. Adatul Matla mengikuti kebijakan di mana tempat kita tinggal. Kalau di situ nyuruhnya jam hari ini walaupun berbeda, yang penting berbedanya tidak lebih dari satu hari. Selesai kan? Yang penting sholat Idul Fitrinya bukan hari Senin. Sudah kelamaan tuh Pak. Kalau sudah hari Senin itu bukan 1 Syawal itu mah. Itu udah penuh dengan opor dan rendang itu. Kenapa? Ramadan Lebaran Syawal ketiga, keempat itu sudah isinya bukan rendang atau opor lagi, Pak. Isinya udah blendrang. Ya kan? Blendrang ujung-ujungnya orang beli bakso dan mie ayam. Jadi sultan nanti Pak antar lagi, Pak. Ya kan? Tukang-tukang bakso dan tukang mie ayam ini. Makanya kan agak beda. Makanya ketika kemarin sampai ada guyonan, yang penting kita lebarannya 1 Syawal. Gitu kan? Bahkan sampai di grup WA itu ada pertanyaan itu.
Saya nggak ikut-ikutan pertanyaan itu Pak, tapi pertanyaan itu masuk akal Pak. Masuk akal. Dan itu nggak ada yang berani jawab. Ya, bahkan di grup itu kan ada Ustadz Hafi, ada Ustadz Asep, itu nggak ada yang berani jawab. Diam aja tuh. Ya, diam aja. Takut. Ya. Kenapa? Karena ada permintaan sholat Idul Fitri, menjadi khotib sholat Idul Fitri. Ya, kemudian permintaan masih banyak, ustadznya sudah full semuanya. Bahkan beberapa ustadz sudah pulang kampung hari ini. Saking senangnya bisa pulang kampung, ada permintaan khotib pun beliau nggak mau. Ya, bukan karena beliau nggak bisa, beliau nggak mau dan memang nggak bisa, jauh. Kenapa? Ya kangen sama kampung, kamu sama simbol lah pokoknya. Akhirnya apa? Gimana kita kalau double sholat idnya jadi khotibnya? Hukumnya gimana? Aduh, saya nggak mau bercampur. Ya jadi ada yang kata Pak Zubaidi, nanti ada yang dijadwalkan hari Jumat, nanti kemudian dijadwalkan hari Sabtu. Ini kalau yang jadi imam hukumnya gimana? Dalam hati saya itu kan. Ya, apalagi hukumnya bukan wajib, ya, hukumnya kan sunnah tuh Pak sholat Id. Waduh, dipiye gitu kan. Ya daripada tidak ada yang imamin, daripada nggak ada yang khotibin, terus gimana? Pada diem semuanya, akhirnya bahas yang lain. Ya, poligami. Biar hilang Bu. Ya, kenapa? Karena permasalahan yang nggak ada ujungnya itu disentil aja masalah poligami langsung pada hilang semuanya. Walaupun menang di teori, nggak menang di praktek. Ya kan? Tahu teorinya, teori ay. Amal ke? Saya juga takut berani Bu. Takut. Baik, kita akan membahas sebuah buku kecil yaitu Dirasatul Firaq. Pembahasan terkait dengan firqah, pembahasan terkait dengan sebuah perpecahan. Kenapa? Karena kita belajar ini bukan berarti niat kita untuk berpecah, enggak, niat kita untuk bersatu. Niat kita untuk mensatukan misi, menyatukan misi, niat kita untuk menyatukan pola pandang, pola pikir, ya bahwasanya yang kita lakukan selama ini itu semata-mata bukan karena ingin dinilai manusia itu baik, tapi yang kita lakukan semata adalah bagaimana ketika kita mengamalkan amal ibadah kita bisa berjalan bersama-sama, kemudian kita dibimbing oleh para asatidzah dengan guru-guru kita sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, tidak membanding-bandingkan yang satu dengan yang lain, karena semua manusia itu kan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kenapa? Hari ini, Masya Allah Pak ya, hari ini kita sering banget itu terpecah belah cuma gara-gara masalah yang sepele. Dan masalah yang sepele kebanyakan dimulai dari internal, bukan dari eksternal. Ya kan? Makanya kan ketika kita mendapati pelajaran ternyata umat Islam itu kuat Pak. Mau jumlah dia banyak atau jumlah dia sedikit, sama. Kekuatan itu akan Allah turunkan, akan Allah berikan ketika mereka itu solid dalam mengamalkan amal ibadah tanpa harus berbanyak-banyak jumlah, ya kan? Karena kadang-kadang kita hari tertipu dengan jumlah yang banyak, tapi ternyata apa? Kita tidak memiliki kualitas. Cuman menang di kuantitas, tapi tidak ada kualitas sama sekali. Akhirnya apa? Kita diatur oleh minoritas, yang minoritas itu bahkan mereka ya mengedepankan akal, mengedepankan hawa nafsu dan apa mau mereka, bukan apa maunya syariat Islam. Berat makanya Pak. Makanya kan kalau kita sudah lihat bagaimana perpecahan itu begitu luar biasa, salah satu sarana yang paling kuat hari ini yang digerakkan oleh musuh-musuh Islam ialah mereka membuat banyak sekali orang-orang munafik, gitu kan? Menciptakan orang-orang munafik untuk hidup di tubuh kaum muslimin. Dengan cara apa? Satu, dikasih jabatan, tapi jabatannya yang ngatur, yang ngasih jabatan, bukan yang menjalani jabatan. Gitu. Kemudian yang kedua, dikasih uang, ya kan? Dikasih uang seberapapun yang diminta akan dikasih. Yang penting pokoknya tutup mulut, yang penting kamu pokoknya jalani sesuai dengan kemauan kami. Gitu kan. Memang agak berat. Terus kemudian yang ketiga, mereka menciptakan begitu banyak orang yang mungkin levelnya seperti seorang ustadz, seorang ulama, tapi kiblat mereka bukan kepada Makkah, kiblat mereka bukan kepada Islam, melainkan kepada hegemoni Barat, ya kan? Kepada adik kuasanya Barat. Jadi ujung-ujungnya westernisasi dan lain sebagainya. Yang akhirnya apa? Menghancurkan generasi penerus kita, yaitu anak-anak kita dengan begitu banyak media massa yang dibuat sehingga akhirnya apa? Dari kecil mereka sudah dicuci otaknya. Dari kecil mereka sudah diatur. Ya. Kita juga kan hari ini kan Masya Allah Pak. Jadi
ternyata itu memang banyak sekali gerakan-gerakan yang mungkin dia itu jalannya pelan banget, tapi masif. Sehingga akhirnya apa? Banyak hari ini kita menjadi orang yang tertipu. Makanya kan kehinaan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia sudah paham ilmu tapi dia tertipu. Gitu kan. Makanya kan kalau kita membahas sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ya, jadi hadis yang ini kita akan membahas terkait dengan kenapa kok kita ini jumlahnya banyak kok kita terpecah belah, gitu kan. Nah, kita akan bahas hadis ini satu hadis saja, baru nanti kita bahas semuanya insya Allah. Insya Allah sampai syuruk bu ya, enggak sampai duhur. Ya, kalau sampai duhur, saya takut nanti toples jenengan belum diisi nastar, toplesnya belum diisi putri salju, terus nampan-nampannya belum dipotongin lapis legit, gitu kan. Bapak-bapaknya belum nyerkel rumputin yang ngarep omah, gitu kan. Terus kemudian tukang-tukangnya belum dikasih duit gaji, sementara gerbangnya sudah dicat. Ngono Pak ya? Bener gak Pak? Ya gitu Pak. Ya, saya kemarin tuh kan sama Pak Eko tuh sampai ngejar target minta tolong sama Pak di belakang pondok itu. Untuk apa? Untuk masang pagar di belakang Pondok Putri. Kalau Pondok Putra mah aman. Pondok Putra itu aman. Tapi asetnya agak berat cuma lab doang. Tapi kalau di Pondok Putri itu agak ngeri, Pak. Kenapa? Karena kalau nggak di gerbang ya namanya jalan kampung. Ya, kalau tiap pagi ada sapi lewat, meletong dan lain sebagainya. Ya maklum lah, jenenge ning kampung. Ya kan? Nggak mungkin kalau misalnya depan raya Futsal gini sapi lewat gitu kan ya. Aneh juga gitu. Kalau di kampung biasa. Orang lewat pulang sore bawa ngarit, makan wedhus biasa. Jadi kita tutup sekarang semuanya agar aman gitu. Kenapa? Ya namanya kalau santri putri kan memang ya permintaan dari orang tua, bahkan ada yang sampai membiayai gitu ya. Sudah mau nggak mau kita siapkan. Gitu kan. Makanya agak beda. Baik, hadisnya itu kan kita bahas dulu. Satu, kita mendapati dari orang Yahudi. Orang Yahudi 71, orang Nasrani 72, kaum muslimin 73. Masya Allah Pak, kita paling banyak terpecahnya. Maksudnya di sini, saya pernah mendapatkan apa yang disampaikan oleh para ustadz, yaitu terkait dengan 73 itu hanya kiasan dalam sebuah hadis. Ya, kiasan dalam sebuah hadis di mana terpecahnya akan lebih banyak daripada itu. Ya, terpecahnya akan lebih banyak daripada itu dan dimulai dari terpecahnya di mana Rasulullah itu wafat. Ya kan munculnya Khawarij, kemudian dilanjutkan dengan apa Pak? Dengan Murji'ah, baru dilanjutkan dengan Mu'tazilah, dilanjutkan dengan Syiah. Jadi 4 golongan ini mengkonter semuanya tapi dengan konter kesesatan demi kesesatan. Ya kan? Khawarij mengkafirkan dan menghalalkan darah sama muslim ketika mereka melakukan dosa besar, ya kan? Kemudian dikonter dengan orang-orang Murji'ah, enggak gitu, ya. Bagi orang Murji'ah itu enggak gitu. Jadi pelaku dosa besar selama dia masih beriman, ya dia akan masuk surga. Jadi Murji'ah ini pengen mengatakan kayak gini, Bu. Pengen mengatakan bahwasanya apa? Anda enggak sholat enggak apa-apa, enggak puasa enggak masalah. Yang penting Anda masih beriman. Yang penting mengiling aja loh, Pak. Gitu kan? Sementara apa kata Rasulullah SAW? Al-farqu bainana wa bainahu tarkus shalah. Bedanya kita sama orang kafir itu meninggalkan sholat. Kok iso-iso nih Murji'ah mengkonter dengan pemikiran sesat. Enggak apa-apa enggak sholat. Enggak apa-apa enggak puasa. Yang penting iman. Saya kemarin tuh agak sedih itu Pak. Pertengahan bulan Ramadan dapat sharean video dari Cordova. Ya, Cordova itu kan media state Islam yang mana mereka memvideokan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di Turki. Anak-anak muda. Saya kira mungkin jenengan ada yang dapat tuh Pak. Ditanya, ya kan? Apakah kamu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Ya, kami bergembira. Siapa yang enggak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Orang non-muslim saja Bu, itu bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mereka buat mercon, ya kan? Terus kemudian bisa buat mercon kaleng, pakai bensin, biar gitu kan kalau pagi, anakku tangi kadang-kadang. Insya Allah Pak, sampai seperti itu, ya kan? Apalagi orang muslim itu sendiri. Ya, akhirnya kemudian pertanyaan kedua. Ya, Anda sholat? Jarang. Puasa? Bagi kami puasa itu ya puasa bagi yang mau menjalankan. Kalau nggak mau menjalankan nggak usah. Pahlawan kamu siapa? Ya, menurut kami pahlawan terbaik kami yang Mustafa Kemal Atatürk. Saya langsung pening saya Pak ini ya Allah. Ya.
runtuhnya dari 1926 itu, 1924 itu masih luar biasa, terngiang-ngiang yang Masya Allah, Pak. Makanya penjajahan itu memang luar biasa, bisa menghancurkan ya tujuan utama dalam mengamalkan amal ibadah. Sampai akhirnya mereka menganggap perkara yang wajib itu menjadi hal yang biasa. Ya kan, walaupun mereka berjenggot, walaupun nampaknya mereka sebagaimana seorang muslim, tapi ketika ditanya muamalah mereka, amaliyah mereka, ternyata mereka nggak benar-benar dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai muslim. Kasihan, Pak. Ya kan? Kita aja di sini hidup di Indonesia, ketika anak kita baru SD kelas 1, kelas 2, kemudian diejek temannya, nggak puasa ya, nggak puasa, nangis dia, Pak. Pulang dia, ngambek dia. Di sana anak-anak muda ditanya nggak puasa, nggak masalah, no problem, gitu kan. Sampai ya Allah, kok kayak gini, gitu kan. Ternyata apa yang salah? Yang salah tuh banyak, gitu kan. Kenapa? Harus banyak yang dirubah, banyak yang dijalankan. Makanya saya ingat yang disampaikan oleh Ustaz Humaydi itu. Apa yang nampak di media tidak akan pernah bisa sama dengan yang kita lakukan ketika dia datang ke Turki. Ya karena kan beliau kan sering ngantar orang haji dan umroh plus Turki dan lain sebagainya. Jadi beliau alami dan beliau sampaikan, enggak semuanya sebagaimana yang bisa kita lihat di media. Antum harus datang. Dalam hati saya harus datang ke sana. Duitnya sopo? Ya, mau umroh, duitnya mana? Duitnya siapa, Pak? Ya. Masa duitnya itu? Enggak lah, enggak punya duit siapa. Apalagi sekarang umrohnya mahal. Kalau pengen murah, naik sepeda, Bu. Ke Mekah, gitu, naik sepeda, saya tuh enggak, Masya Allah. Kalau enggak kayak abang saya, dengan abang saya kemarin umroh backpacker, ya, dia bayar terbangnya saja sampai sana dia nginep di kosan temannya, ya kan, bisa, gitu kan, tidak ngikutin travel, karena travel itu juga ngambil untungnya gede, Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan, Pak. Nah, tentang definisi iftiraq dari apa yang tadi sudah disampaikan. Kenapa kok begitu banyak yang kaum muslimin daripada orang-orang kafir? Ya, karena umat Islam itu mudah untuk diadu domba. Itu jawabannya, Pak. Simple sekali. Makanya jumlahnya lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Karena umat Islam mudah untuk diadu domba. Mau bukti? Pertama, ketika Utsman bin Affan itu dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya kan? Kalau Umar bin Khattab itu kan dibunuh sama Abdurrahman bin Muljam. Namanya bagus loh, Pak, Abdurrahman bin Muljam. Nah, kalau Utsman bin Affan itu kan dibunuh dengan Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi penyembah api. Maka ketika akhirnya berita itu sampai ke telinganya Muawiyah bin Abi Sufyan, nah, kemudian penetapan sebagai seorang khalifah itu harus dipikirkan, tidak boleh lebih dari seminggu, ya kan? Kenapa tidak boleh lebih dari seminggu? Ya kita lihat bagaimana Rasulullah ketika wafat. Rasulullah wafat di hari apa? Dimakamkan di hari apa, Pak? Hari Kamis, Pak, Bu. Bayangin, manusia itu kalau sudah meninggal 38 jam itu jenazahnya busuk, Bu. Rasulullah gimana? Wangi. Ya Allah. Bilal bin Rabah itu, ya Allah, kalau kita ngeliat kisah kejadian itu, Pak, ya Allah, Masya Allah, nggak kebayang itu, ya, nggak kebayang itu. Kenapa? Senin, Selasa, Rebo, Kamis, kok nyanyi anak TK, ya, hampir 4 hari coba itu, berapa jam itu? Jasadnya nggak berubah sedikit pun dari Rasulullah SAW, luar biasa, mukjizat yang Masya Allah itu. Akhirnya apa? Terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq, 2 tahun sekian. Kemudian Abu Bakar meninggal, terpilihlah Umar bin Khattab. Terbunuh, terpilihlah Utsman bin Affan. Terbunuh, terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan itu mendatangi Ali. Wahai Ali, gitu kan. Kita ini tahkim dulu, menghukum pembunuhnya Utsman dulu. Kok bisa-bisanya Anda sekarang malah pengen memperbaiki pemerintahan. Nah, akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, saya dituntut sebagai khalifah oleh kaum muslimin untuk membenahi dulu. Jangan langsung kita mentahkim tanpa ada apapun. Kita tahu yang salah siapa. Akhirnya apa? Pecah, perang, sifir, terbunuh sahabat sekian, Masya Allah. Kemudian akhirnya apa? Yang kedua, Pak, perang lagi, perang Jamal. Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya Allah, terjadi perpecahan begitu luar biasa. Ya, makanya kenapa kok kaum muslimin itu lebih banyak? Karena kaum muslimin mudah tuh untuk diadu domba. Dari hal yang sepele saja, kita mudah loh, Pak, diadu domba, Pak.
Contoh, penetapan akhir Ramadan sekarang coba, 1 Syawal ini. Wah, kalau antum lihat di luar itu Pak, wah sekarang itu Masya Allah ada yang membangga-banggakan, wah Muhammadiyah cukup, nyun sewu. Ada yang mengatakan, NU alah, awak mau ngikut-ngikuti Gus Muai. Yang kita ikuti itu Al-Quran dan Sunnah loh Pak, Bu. Ya, jangan taklidul a'ma, jangan kita fanatisme buta kepada manusia yang bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa kita membanggakan kelompok kita ketika kita mengikuti manusia yang bukan Nabi? Kenapa? Pasti mereka salahnya banyak maksiatnya. Bukan berarti mereka nggak mengamalkan amal ibadah, bukan berarti mereka nggak baik-baik. Cuman jangan sampai kita mengkultuskan individu. Gitu loh. Makanya kan kenapa kok sampai kita terpecahnya lebih banyak? Ya, karena kita mudah untuk diadu domba. Mau sampai kapanpun Pak, di kampung itu, kalau kita mendapat ada sholat itu nggak pakai bismillah, pasti langsung dicap Muhammad. Iya. Ya kan? Di kampung itu kalau sholat, di masjid, kemudian habis sholat, nggak ada zikir berjamaah, pasti Muhammad. Iya. Kemudian kalau habis sholat berzikir, gitu kan? Kalau sholat subuhnya pakai kunut, pasti NU. Tuh. Oh kayak gitu, apalagi kiblatnya sama, gitu kan? Makanya kan kita harus paham bahwasanya hari ini mudah sekali kaum muslimin diadu domba, makanya terpecahnya paling banyak, ya kan? Paling banyak, yang ngeri Pak ya. Sementara perintah di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 103 itu apa? Wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersatu, bukan untuk terpecah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian terpecah belah. Diperintahkan untuk menyatu dari latar belakang yang berbeda-beda, dari pemahaman yang berbeda-beda selama pemahaman itu ikhtilafiyah. Ya kan? Yang satu bismillah dijaharkan, satu disirkan. Yang satu zikirnya mungkin dia harus langsung keluar, ada yang zikirnya mungkin agak lama. Gitu kan? Insya Allah itu Pak. Tapi dengan hal yang sepele akhirnya dipicu, kemudian didukung dengan perasaan hasad, dengki dan lain sebagainya, akhirnya apa? Sudah tidak lagi mau menyatu cuman gara-gara beda pendapat. Sholat dolanan sholat ya. Ya kan? Sementara hadis taharukul isabah, menggerakkan telunjuk, itu ada dalilnya, riwayat Imam Bukhari, gitu kan? Enggak digerakkan juga enggak masalah, gitu kan? Kan gampang aslinya kita. Cuman kadang-kadang hari ini sesuatu yang sepele menjadi sesuatu yang besar. Bahkan sesuatu yang besar malah hari ini disepelekan. Ya kan? Apa sesuatu yang besar yang kita sepelekan hari ini, Pak? Kita tidak mau menyatu. Ya kan? Malah kita hari ini berbangga-bangga terhadap kelompok kita masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setiap kelompok, setiap golongan akan berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing. Akhirnya apa? Bangun dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah itu Pak, maksudnya bangun partai. Ya, bangun kelompok, bangun komunitas dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ikut 1, 2 orang, 3 banyak. Yang sekarang kebenaran itu dinilai bukan dari sedikitnya kelompok, tapi dinilai dari banyaknya pengikut. Ya kan? Kalau banyak pasti benar, belum tentu. Ya. Banyak itu belum tentu benar. Dan sedikit juga belum tentu benar. Salah juga bisa, Pak. Ya, mau kecil, mau sedikit, mau banyak. Itu kalau dia salah ya salah, benar ya benar. Makanya ketika kita melihat yang kecil itu benar, Allah akan berikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala melihat yang gede itu salah, Allah akan kalahkan. Gitu kan. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an itu kan di surat At-Taubah itu kan. Kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak kelompok yang kecil bisa meruntuhkan, menghancurkan, mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di Baitul Ulum yang itikaf mungkin bisa dihitung, Pak. Tapi yang istiqomah, wallahu a'lam, kita mungkin yang itikaf sedikit tapi istiqomah semuanya. Saya ngisi di doa, kaget kalau Pak. Ya, ngisi di doa waktu kemarin itu kan beberapa hari yang lalu, sekitar seminggu yang lalu. Ngisi di sana kan kultum, dapat yang kultum kan. Ketika ngasih, Masya Allah, lihat ke atas, Allahu Akbar dalam hatiku kan. Akhirnya habis sholat, Pak Sabil ngajak ngobrol gitu kan. Berapa Pak Sabil yang daftar iktikaf? 700 Ustaz. Itu belum yang terdeteksi sampai jam 1 malam itu Ustaz. Mati, Masya Allah, itu rupiah. Ya. Yang saya pikirkan itu langsung apa Pak? Istirahatnya gimana?
makannya gimana. Kalau saya mikirnya langsung kayak gitu, kenapa? Karena kalau sudah biasa ngurusin santri itu yang dipikirin pertama kali apa? Makannya apa? Kan gitu langsung saya mikirnya. Gimana nih? Nyiapin makanan 700 itu Pak, wih kroso wile. Ya, gumoh-gumoh itu makanan itu. Ya kan? Makanya sampai, ya Allah gimana ceritanya? Pernah suatu kejadian, beliau cerita itu. Ternyata sampai 800 sampai 900 itu. Banyak banget loh Bu itu. Sak anak bojo, sak ponaan, sak paklek, sak pakde kabeh rono kuwi. Sampai ya Allah sekeluarga tuh ada yang sekeluarga tuh kesana loh. Sampai saya mikir, ini orang nih ke doa ingin lihat itikaf apa traveling. Ya kan? Sampai ya Allah gitu kan. Sempat ada kejadian sudah jam 4 lebih 10 menit lagi mau azan, itu makanan kurang. Akhirnya keliling gitu kan, volunteernya itu kan, panitianya itu. Sampai akhirnya apa? Ngeborong McD. Antum nanya kalau nggak salah, ngeborong McD. Tahu kan harga McD berapa Pak? Kekurangan sekitar 45 bungkus kan. Wah, seperti saya. Ya, lah kasih gede mah nggak apa-apa ya Pak Ridwan. Ya, kalau kurang nanti mobil panter dijual Pak. Ya kan, Masya Allah itu sampai luar biasa. Sampai, kan saya tahu banget tuh harga yang paket murah saja di McD harganya kan 27.900. Saya pernah beli masalahnya. Tapi pikir-pikir, Mas enak ayam geprek Mas Boy 12.000 dalam hatiku kan. Ya, tingginya aku tuku, nyesel juga bisa dapat 2 porsi, 1 porsi aja nggak kenyang, gitu kan. Karuan. Jadi kita kan biasanya otak kita kan makanan isinya kan warteg Bu. Ya kan, yang murah meriah kenyang itu makanan kayak gitu junk food kadang-kadang Masya Allah senangnya luar biasa ya. Jadi sampai saya cuma berpikir satu, apa enggak serah-seruh gitu loh amal ibadah itu ya. Makanya alhamdulillah kata beliau itu, karena memang sekarang kan kita sudah dimanapun berada sudah bisa untuk mengerjakan amal ibadah tanpa ada halangan apapun. Itu kebahagiaan kita kan di sana. Tapi jangan sampai terkumpulnya kita karena kita rame, tapi kita hanya sekedar untuk cuman niatnya cari makan yang enak. Jangan. Ya, makanya kan ada beberapa masjid cuma 15 orang. Ada yang dia ngalong. Itu di masjidnya Pak Dwi Prasetyo, kalau Pak Ridwan tahu. Itu cuma 20 orang Pak yang itikafan. Dan itu pun ngalong. Kenapa? Karena orang sibuk semua kan. Jadi mereka daftarnya nanti jam 10 disiapkan, besok habis subuh, kemudian syuruh, baru kemudian pulang, kerja lagi, kemudian dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena iktikaf itu, para ulama menyebutkan kan ada yang dia memang benar-benar tinggal di masjid, ada yang dia menjadikan waktu untuk dikhususkan dan dia nggak harus selama 1 hari 1 malam. Tergantung dengan kesibukan kita. Kalau memang kita bisa ya monggo, nggak bisa pun jangan dipaksakan. Karena kita juga ada kesibukan lain dan sebagainya. Tapi yang penting, apa yang harus menjadi rutinitas kita dalam beribadah, jangan sampai kita tinggalkan. Karena jumlah yang banyak tidak menentukan kualitas itu lebih bagus daripada jumlah yang kecil. Baik, kita akan lanjutkan. Makna istirah Pak ya. Dikit lagi, sekitar 20 menit ya. Mohon bersabar, ini ujian Bu ya. Nanti sore sudah Allahu Akbar, kata siapa? Kita sudah deg-degan juga, jangankan jenengan, saya juga ada deg-degan Pak, ya kan? Aduh, ini tenang apa lagi kan? Ya, saya sampai sekarang tuh masih kayak percaya nggak percaya. Ini bener nggak sih sore ini takbiran? Kalau gerhananya insya Allah pasti, tapi kalau sore ini kira-kira gimana ya? Saya juga masih bingung nih. Dan kalaupun memang benar, ya sudah alhamdulillah, memang sudah waktunya kita untuk sholat. Kalau belum ya mohon bersabar sehari lagi, kan gitu doang. Tapi kadang-kadang deg-degan pasti Pak. Baik, makna iftiraq yang pertama, at-tafarruq fid din wal ikhtilaf fihi. Ini maksudnya. Terpecah belah itu apa? Terpecah itu perpecahan yang menimbulkan perselisihan di dalam agama sehingga akhirnya memicu. Itu kan. Jadi perpecahan yang terbesar itu perpecahan di dalam perselisihan dalam agama. Ya kan? Bahkan sampai keluarga bisa jadi musuh. Cuman gara-gara berbeda pendapat. Ya kan, berbeda pendapat, beda guru, beda latar belakang. Kadang-kadang kalau kita kumpul keluarga, ya kan, kumpul keluarga itu kan masalah ini kan pasti akan menjadi rumit, bahkan bisa menjadi pemicu. Cuman gara-gara dapat keluarga, dapat saudara yang mungkin gurunya beda, latar belakangnya mungkin beda, tempat belajarnya mungkin beda. Makanya sarana silaturahim itu kan untuk saling mengingatkan. Kalau untuk merubah kelihatannya agak berat. Dan sebentar lagi nanti kan Syawal, nanti saya yakin jenengan semuanya kita akan kumpul
keluarga. Yang isinya 90% didominasi oleh sebuah hasil dan pencapaian, 10% silaturahim dan doa. Betul nggak Pak? Ya kan? 90% itu hasil sama pencapaian. Anak saya sudah kuliah. Anakku wis duwe anak. Aku wis duwe putuku songo, mantuku akeh, mobilnya berjejer Pajero. Awakmu. Bit ember. Begituin kan? Masya Allah. Niatnya 10% cuma silaturahim. Ya kan? Makanya ini untuk kita semuanya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita silaturahim, ya kita sama-sama saling mendoakan. Masalah di leher yang lain, ya sudah namanya keluarga. Pasti mereka akan berbicara masalah itu. Ya kan? Berbicara masalah itu. Jadi ya tinggal kita kuatkan hati kita, jangan sampai kumpulnya kita malah tambah benci, tapi saling mendoakan. Baik, selanjutnya. Nah, yang kedua, iftiraq an jama'atul muslimin. Nah, ini yang paling penting, Pak. Maksudnya iftiraq yang kedua ini apa? Terpisah dari jamaah kaum muslimin. Itulah kenapa lahirnya kelompok-kelompok sesat, ya kan? Yang mana mereka satu mengedepankan akal, golongan, kemudian dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Mereka berpisah. Tapi ketika ada Rasulullah SAW, ada Nabi pada waktu itu masih hidup, itu perpecahan itu masih bisa untuk diselesaikan. Kenapa? Masih ada Nabi, ya kan? Masih ada yang mengingatkan. Sampai ada sebuah kisah itu kan, ketika seorang Umar bin Khattab itu kan mendengar bacaannya Abdullah bin Mas'ud, ya kan, dari Al-Fatihahnya yang agak berbeda dengan yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Beda Pak, ditonjok Pak sama Umar bin Khattab. Nggak pandang bulu Pak Umar bin Khattab Pak. Mau sahabat Nabi jadi pukul. Nyenyak banget Pak ya. Enak loh Bu. AC-nya adem, ya kan? Suasananya habis makan, mungkin beli sate lewes 5 porsi. Pakai mana ya? Ya. Turun. Enak banget ya. Enak Pak. Ya, nikmat malah lagi yang kau dustakan. Enak banget insya Allah. Sampai mana tadi ya? Ya. Masya Allah Pak. Jadi apa? Terpisahnya itu sampai seperti itu. Ya, jadi sampai akhirnya apa? Berpisah dari kaum muslimin karena memang mereka sudah mendapati Rasulullah itu sudah tidak ada, gitu kan? Makanya dari Muawiyah inilah akhirnya apa? Berbeda pendapat dan sebagainya. Kemudian kan pertanyaan ini disampaikan pada saat bin Abi Waqqas. Yang salah sebenarnya siapa sih dari dua perang ini? Ya, ini bukan niat untuk mendiskriminasi sahabat, bukan Pak. Tapi untuk kita mengambil sebuah pelajaran. Kelasnya sahabat saja bisa bertempur, bisa perang, ya, bisa menghilangkan nyawa, ya, bisa meneteskan darah, apalagi kita, gitu loh. Kita nggak akan mendiskriminasi. Kenapa? Ya, mereka semuanya dijamin surga loh. Ya, kalau kita kan masih abu-abu ini, gitu kan. Makanya kelasnya sahabat sampai seperti itu. Nah, kita bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, jangan mudah terprovokasi. Saya ingat banget apa kata Ustadz Imam itu kan. Tahan, gitu kan. Kalau misalnya lagi debat itu. Dulu ketika kita kuliah itu Pak, itu sering tuh dibuat dua kelompok terus itu. Antum jadi kelompok pro, antum jadi kelompok jadi kontra. Pokoknya dibahas, apalagi kalau sudah bahas masalah yang lain tuh. Akhirnya apa? Tahan, nggak gitu ceritanya, gitu kan. Masya Allah. Jadi kita hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita mendapati sesuatu yang membuat kita akhirnya kok salah, udah jangan kita lanjutkan, tahan, jangan mudah terprovokasi. Hari ini kan kita terprovokasi, Pak. Sering banget kita terprovokasi, ya kan? Dari kasus yang aja, kasus yang sapu-sapu, sekarang kasus Bima Arya. Enggak enak saya Pak. Ya, kenapa? Yang paling bosok itu jalan ke kampung saya Bu. Ya, paling bosok itu jalan kampung tengah. Kalau boleh tahu, cuman saya nggak mau nyempil-nyempil. Kenapa? Ngapain disepil? Yang lain sudah banyak yang nyempil. Terus juga mau pulang kampung, lah bapak sama ibu sudah nggak ada. Ya, adik juga di sini. Ya, udah selesai. Makanya kan dari sini kita mendapati jangan mudah kita terprovokasi. Baik, selanjutnya Pak. Ini kita lewatkan yang sebabnya, kita lanjutkan dari apa yang diambil hikmah oleh sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Ghalib bin Ali Al-Ikhwaji.
terkait dengan hadis di mana perpecahan itu yang menjadi persoalan pemicunya itu apa saja, gitu kan. Jadi langsung diambil dari makalatnya beliau, ya di poin-poin intinya saja. Kalau kita ambil yang panjang Pak, takutnya nggak selesai waktunya. Apalagi ini walaupun berkumpulnya di sini, saya lihat ini katanya wajah-wajahnya sudah penuh dengan isinya MBK. Ya, mungkin ibu-ibu sudah pikirnya, wah Tupperware pingku kung dilap. Ya, terus Tupperware yang kotak itu nggak tahu di mana tutupnya. Wah, pokoknya pikirannya beda ya guys. Ya, makanya kita ngambil yang hikmahnya saja. Sebagaimana beliau menyampaikan persoalan pemicunya, itu yang pertama, adanya beberapa ulama yang memiliki akidah yang menyimpang. Ya, makanya saya sudah sampaikan jauh-jauh hari kalau tidak salah Pak ya. Makanya hati-hati dalam memilih ulama, hati-hati dalam membeli buku, hati-hati dalam mengamalkan amal ibadah yang itu tidak berdasarkan dalil yang benar. Karena hari ini kita mendapati kok banyak sekali kesesatan daripada yang benar, karena memang sesuai yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Man abadallah bi ghairi ilm, yang artinya panjang tuh Pak kalimatnya Pak. Barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi tidak menggunakan ilmu, maka mafsadatnya, ya, kerusakannya, kesesatannya akan lebih banyak mendominasi daripada maslahatnya. Saya membaca itu saya ulang-ulang, tak pikir apa maksudnya? Tapi ternyata memang benar Pak. Hari ini orang melakukan sesuatu yang benar, itu kok yuk susah, bahkan sedikit yang mau ngikut. Tapi kalau itu melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali, ramenya Masya Allah. Ya, pengikutnya tuh banyak Bu. Jadi Masya Allah, luar biasa pokoknya. Ya kan? Kita ngaji, ya insya Allah berpahala. Tapi kan nggak kelihatan pahalanya. Antum melihat orang jalan pagi, jalan sehat, hadiahnya motor fiction. Motornya gerusak unit, sing teko wong 1000. Ya kan? Motor cuma 1 unit, yang datang orang 1000. Kenapa? Karena mereka tahu yang akan mereka dapatkan dengan sebuah kupon, yang kadang-kadang kupon itu belum tentu menentukan mereka itu pasti menang. Ya kan? Tapi apa? Wih, hadiahnya. Udah iming-iming, otaknya fiction, walaupun dapatnya rice cooker. Gitu kan? Makanya kan beda. Begitu juga apa yang disampaikan oleh para ulama, itu Ibnu Qayyim, oh nggak salah itu Syekhul Islam. Jadi beliau menyampaikan, andaikan dosa itu bau, ya, mengeluarkan bau yang sangat menyengat, maka engkau tidak akan mau mendekatiku karena dosaku lebih banyak daripada dirimu. Saya ngeliat itu Pak, ucapan beliau itu, Masya Allah, ini ulama ngomong kayak gitu. Ya. Ulama yang hafal Quran, ulama yang Masya Allah gitu kan. Apalagi kita. Makanya kalau kita ngeliat pahala kita kok biasa saja, tapi ternyata luar biasa, ya bagaimana kalau misalnya kita melihat andaikan dosa itu bau, maka orang belum tentu mau dekat dengan kita. Makanya munculnya perpecahan pertama kali itu apa? Karena ada beberapa ulama yang memiliki akidah yang menyimpang. Jangan mudah tertipu dengan penampilan seseorang, jangan mudah tertipu dengan ucapan seseorang, tapi lihatlah amal ibadah, kiblatnya dia, ucapan dia. Tapi yang kedua, kebodohan yang merajalela di antara kaum muslimin. Kenapa kebodohan merajalela? Karena tidak ada yang mau mengingatkan, tidak ada sebuah pemimpin ataupun siapapun yang bisa menjadi seorang yang visioner. Ya, bagaimana kita menghilangkan kebodohan? Salah satu di antaranya apa? Ya, masjid di mana tempat kita tinggal itu kan diadakan majelis ilmu. Ini luar biasa loh Pak Baitul Ulum Pak. Ben subuh nih Pak. Ya kan? Kalau Masjid Ulama Babatara Nila itu subuh dan sore malahan. Mabuk itu tausiah sama kajian itu. Ya, apalagi yang sore itu kajiannya dari jam 4:30 itu. Ya, subuh juga gitu kan. Mantep itu, ya kan? Walaupun nggak tahu nanti habis Ramadan diamalkan atau tidak, wallahu a'lam. Tapi full. Coba sampai, saya ngeliat jadwalnya, Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Lihat A2, sama. Kultumnya, Masya Allah, luar biasa Pak. Tapi tinggal sekarang kita itu, kalau kita pikir-pikir tinggal di Bandar Lampung itu Pak, itu sudah banjir tausiah Pak. Udah kelempokan namanya itu, kajian di mana-mana. Tinggal mengamalkan. Maka kalau sampai kita mendapati masih banyak orang yang melakukan sebuah kebodohan-kebodohan, itu karena mereka, satu mungkin nggak mau diingatkan, yang kedua mungkin mereka merasa paling benar. Susah Pak kalau sudah mengingatkan orang yang merasa paling
benar itu susah. Sampai kita berbusa-busa keluar Pepsodent aja nggak mungkin mereka mengikut. Baik, selanjutnya, tidak memiliki standar pemahaman yang benar. Ya, tidak memiliki standar pemahaman yang benar. Ya. Bagaimana memiliki standar pemahaman yang benar? Ya, kita ikuti standar pemahaman yang benar seperti apa? 1, Al-Quran. 2, Sunnah. 3, Ijma. 4, Qiyas. Ini poin pentingnya dulu. Baru kemudian ke bawahnya lagi nanti ada istinbatul ahkamnya, ilmu fikihnya, tafsirnya, ke bawah lagi ada sirahnya. Kita ikutin runtutannya gitu kan. Ada orang sekarang itu kan pengennya instan. Akhirnya apa? Ngakses Google. Gitu kan. Bukan nggak boleh ya Bu ya. Kalau kita sudah tahu yang dengan yang kita baca, marojiknya apa, yang buat siapa, situsnya siapa yang buat, nggak masalah. Tapi kalau orang itu hanya sekedar tanya ke Google, apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala? Kalau engkau belajar harus pakai guru. Kalau nggak punya guru, nanti engkau akan menjadi orang yang ateis. Maksudnya ateis apa? Yang nggak percaya sama Rob, nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya percaya sama logika dan hukum positif saja. Itu banyak terjadi sekarang. Makanya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah nggak pakai ilmu, maka kerusakannya akan lebih banyak daripada maslahatnya. Selanjutnya ada ikhtilaf, perbedaan pendapat yang didasari oleh hawa nafsu. Cuman gara-gara satu bismillah dijarkan, satu enggak, terpecah. Gitu kan? Padahal sama-sama ada dalilnya, dipicu akhirnya kan. Oh, sekarang itu luar biasa Pak, cuma gara-gara pendapat akhirnya apa? Seperti itu. Alhamdulillah kita di Bandar Lampung ya. Oh, kalau di kampung-kampung itu saya kadang-kadang tuh bingung gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Bahkan ada beberapa kelompok, ada beberapa ustadz yang dia sampai akhirnya apa? Yuk kita ngisi yuk di mana gitu kan. Saya sering dulu Pak, ya, sering dulu keliling-keliling itu kan ngisi di Liwa gitu kan. Ngisi di Sendang Agung, masuk ke atas Legai Lingga, ngisi sampai Bunga Mayang, kajiannya duha, berangkatnya jam 1 malam. Gitu. Masya Allah itu. Memang beda Pak, jauh sekali. Ya, keislaman jauh sekali. Jangan bahas tafsir sebagaimana kita di sini kajiannya di sana. Nggak paham mereka. Ya, memang berat. Jadi ketika kita mendapati bahwasanya ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan luar biasa, karena memang di sana apa? Ya mengingatkan sedikit. Apalagi kalau orang-orang kampung itu kalau sudah beda pendapat tuh luar biasa Pak. Seistri-istrinya, seanak-anaknya dibully semuanya tuh Pak. Kalau di Bandar Lampung mah beda tembok saja. Selama dia nggak mendolimi kita, nggak membuat masalah sama kita kenal paling ketika mereka meninggal doang. Ya kan? Silaturahim mungkin enggak. Kan kayak gitu kalau di Bandar Lampung itu kan. Tapi enggak di sini. Di sini kan bukan komplek. Kalau di komplek-komplek yang elit itu kan, wah Masya Allah, taunya cuma ketika ada kejadian saja. Baik, selanjutnya, rasa asobiyah. Asobiyah itu fanatisme, golongan. Nyun sewu nggih, Pak. Bukannya kita enggak boleh untuk membuat sebuah kelompok ataupun kita membuat sebuah komunitas, silahkan. Tapi jangan sampai kita mengklaim diri kita paling benar. Itu yang salah. Hari ini kan banyak orang yang mengklaim diri mereka paling benar dari sebuah kelompok. Akhirnya apa? Antum kalau nggak ngaji sama kita, antum sesat. Ya kan? Antum cukup ngaji sama kita aja, nggak usah sama ustaz yang lain. Jadi dia mendoktrin kelompoknya ketika sudah gabung ke kelompoknya, kemudian ustaz yang lain ditahdir semuanya sesat, Pak. Ya, ditahdir. Kalau bahasa tahzir ini itu bahasa paling kasar loh, Pak. Dalam bahasa Arab itu. Maksudnya apa? Dienyak habis-habisan. Dihina itu para ulama-ulama penghafal Al-Quran. Demi biar banyak followernya. Ya, banyak pengikutnya, banyak golongannya. Bahkan ada beberapa komunitas yang komunitas itu aneh. Saya dengar tuh, beberapa saya baca tuh kan, dari narasinya tuh, ada yang dia sampai sekali, 2 kali, 3 kali nggak ngikut, akhirnya apa? Di leave group, dikeluarin, di kick. Kemudian ada yang gabung, ketika gabung niatnya dia jomblo. Sudah gabung setahun 2 tahun sudah dapat ahwat, live gitu. Jadi awakmu kumpul ki mung pengennya apa? Nafsu. Ya kan? Pengennya pokoknya yang penting rame-rame saja. Makanya hati-hati. Kelompoknya didasari dengan hobi, sama-sama punya Harley. Kok sampai sana ya? Sama-sama punya mobil yang kayak gitu, Masya Allah. Tapi kita lewatin, Mas. Adanya hasad, kedengkian dalam hati. Benci sama orang bisa berakibat fatal sehingga akhirnya kita tidak mau bergabung. Nah, hasad ini penyakit hati, ya Pak ya, hati-hati ya. Jadi kalau kita nggak suka ya sudah, ya jangan tampakkan ketidaksukaan kita kepada mereka. Cukup kita diam, kalau ditanya kita jawab, kalau nggak ya sudah biasa saja.
Saya orangnya kayak gitu kadang-kadang, Pak. Ya kalau misalnya kok kayak gini, kemudian kita ingetin kok dia nggak suka sama kita, saya orang yang paling akan langsung geser ketika saya gabung, saya di situ kok perasaan membuatnya mungkin nggak nyaman dan lain sebagainya, lebih baik saya ngindar. Kenapa? Takutnya malah justru yang kita terwarnai. Kalau kita nggak bisa mewarnai, kemudian ada sesuatu di mana mudaratnya lebih besar, tinggalin aja. Selanjutnya apa? Adanya kecenderungan untuk menumbuh suburkan bid'ah dengan hawa nafsu. Ya kan, sesuatu yang baru, hawa nafsu, pola pikir yang salah, mengedepankan logika. Ya kan? Kemudian sikap mempertuhankan akal, menomorduakan nakal. Ini banyak terjadi di orang-orang liberal dan lain sebagainya, sekuler dan lain sebagainya. Ya kan? Mereka mengedepankan akal, menomorduakan nakal. Nakal itu kan dalil. Ya kan? Pokoknya apapun semua harus dipikirkan terlebih dahulu. Kalau masuk akal, dikerjain. Kalau nggak masuk akal, bodoh amat. Amal ibadah, Pak. Konsepnya Al-Quran dan Sunnah itu nggak kayak gitu, kaifiahnya itu. Kenapa? Kaifiahnya itu dahulukan dalil, dahulukan iman, baru akalnya ngikut. Nggak usah dipikirkan kenapa Allah mensyariatkan ini. Nanti kita akan ngeh sendiri. Dulu ketika kita masih kecil, taunya kita apa? Orang tua kan nyuruhnya apa? Nak, puasa. Kalau nggak puasa, dosa. Ya kita nggak akan pernah tahu, Pak, ketika anak kecil. Ya, apa hikmahnya puasa itu apa sih, Bi? Kok aku sampai dimarahin, dicubit, ya kan? Sampai kemudian dibentak, kok harus puasa. Kita tidak akan pernah tahu, Pak. Tapi apa? Ikutin dulu pokoknya. Nah, ketika sudah mulai dewasa, SMA, kuliah, ternyata kenapa kok saya dipaksa dari kecil agar saya terbiasa melakukan sesuatu yang benar. Ya kan? Sehingga akhirnya apa? Ternyata mendahulukan dalil, mendahulukan keimanan itu lebih luar biasa daripada mendahulukan hawa nafsu, akal pikiran. Kenapa? Takutnya kita malah nanti menjadi orang yang liberal. Selanjutnya yang terakhir, pengaruh-pengaruh eksternal dari luar. Apa pengaruh eksternal, Pak? Media massa yang digoreng-goreng, sehingga akhirnya hari ini kita mudah terprovokasi. Makanya tahan, Pak ya. Tahan. Jadi hari ini informasi-informasi itu pokoknya harus terverifikasi dulu, ya harus diklarifikasi dulu, cari kebenarannya, baru mudah untuk kita nalar. Ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena hari ini perpecahan itu banyak dimulai dari sebuah berita-berita yang salah, yang hoax dan lain sebagainya. Makanya saya ingat banget ucapan Rocky Gerung, ya Pak ya, pembuat hoax terbaik ialah itu. Ya, makanya kita harus bisa belajar dari sebuah kesalahan-kesalahan agar tidak terulang kembali. Baik, barakallahu fikum. Apalagi di bulan Ramadan, kita harus fokus dalam mengamalkan amal ibadah, fokus dalam berusaha untuk mengurangi kemaksiatan dan lain sebagainya. Karena bulan Ramadan keberkahan yang luar biasa. Niat-niat kebaikan itu, motivasi-motivasi kebaikan itu banyak. Dari sekian harta yang kita miliki, kita zakatkan, kita infakkan, kita sedekahkan. Waktu yang kita miliki kita gunakan untuk sholat tahajud, sholat tarawih. Kemudian waktu yang kita miliki kita gunakan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, mendoakan sama muslim, mendoakan diri kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Jangan sampai itu terhancurkan, ya, terdominasi dalam keburukan, di mana ketika kita memiliki hasad, perasaan benci, dan lain sebagainya. Fokus dulu, Pak, bulan Ramadan. Ya, fokus dulu bulan Ramadan. Kenapa? Karena hari ini kita mudah terprovokasi dengan berita-berita yang enggak jelas. Makanya kan kita kalau sudah itikaf tuh ya paling mentok ceklannya paling HP gitu kan. Ya kan, enggak ada yang lain. Coba kalau di rumah, mencet remote TV dan lain sebagainya. Saya beli TV aja tuh pakai cuma berapa kali, habis itu udah enggak pernah pakai lagi. Sampai kemarin tuh, ya udahlah, TV-ku nggonane lah, nggo CCTV gitu kan. Tapi kita belum sempat belinya gitu kan. Belum sempat beli kameranya, cuman TV-nya udah tak taruh aja di lab biar buat CCTV. Kenapa? Enggak kepake, Pak. TV LCD dibeli gede-gede 42 inci itu enggak kepake juga. Akhirnya apa? Ya sudah, buat untuk CCTV biar manfaat gitu kan, Pak. Biar bisa ngelihat. Kalau santri kabur kan ketahuan. Terutama santri putri. Santri putra masih agak enak. Sekarang santri putri kok ya susah ya saya kira. Ono poy. Inilah efek-efek TikTok dan CapCut gitu kan. Baik, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya, insyaallah. Semoga amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.
wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.